Ya, Om Swastiastu. Nama Bapak Pak Madi Sidyo selaku Ketua Sanggar Paripurna yang berada di Banyardana, Desa Bono, Kecamatan Dabatuk, Kabupaten Gianyar. Sanggar ini berdiri tahun 1990 yang didirikan oleh ayahnya Pak Madi yang bernama Bapak Sidyo almarhum. Jadi tujuan dari didirikan sanggar ini untuk melestarikan, mengembangkan dan menciptakan sebuah produk seni pertunjukan, seni tari, pedalangan, kerawitan, dan kesenian-kesenian pertunjukan yang lainnya. Itulah tujuannya, agar anak-anak muda betul-betul bisa melestarikan seni budaya Bali. Yai dan Jaya kita merikanan dadanku. Wahai tuanku Sang Arjuna, masuklah ke dalam dada Sang Bima. Pasang tabe, bapa payu suta. Umanye. Kebetulan orang tua Pak adalah seniman, jadi Pak sejak kecil sudah dididik oleh Bapak agar melanjutkan seni tradisi awalnya, kemudian kreasi, agar bisa berkembang ya. Karena orang tua itu memang seniman, akhirnya darah seni, otomatis Pak juga ada darah seni dari beliau itu. Ya, karena Pak satu adalah memang merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab kepada orang tua, kemudian keluarga. Di samping itu kebetulan Pak juga hobi ya, kadang juga orang tuanya seniman, kadang-kadang anaknya belum tentu juga seniman. Tapi karena Pak juga hobi ya, akhirnya berlanjut gitu ya. Sejarah wayang itu adalah muncul awalnya dari Saman, seorang kepala suku atau orang yang dituakan dalam suatu daerah. Karena mereka pintar, mereka bisa juga berkomunikasi dengan spirit, jadi mereka yang disebut Saman, mereka itu bisa melihat roh-roh yang sudah meninggal dan yang lainnya. Dari sanalah orang itu melukis di gua, kemudian membuat gambaran itu diceritakan. Setelah itu ada kulit dari binatang yang diburu, dipotong-potong dijadikan binatang. Nah, itu awal mulanya, sehingga akhirnya ada pengaruh budaya dari India, Ramayana dan Mahabharata. Terjadilah wayang Ramayana Mahabharata yang sudah berkembang dan diukir dengan baik sampai sekarang. Itulah secara sekilas sejarah wayang yang ada di dunia sebenarnya. Awalnya dari memang sederhana sekali, zaman dinamisme. Jadi Pak, untuk agar generasi muda lebih mengandungi wayang harus dikemas, jangan terlalu turut dengan pakem. Jadi ada beberapa hal yang dipadatkan sehingga tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi arti, tapi bisa berkembang sesuai dengan zamannya menggunakan teknologi, lampu, dan beberapa proyektor yang bisa membuat bayangannya lebih menarik. Kalau wayang kulit itu dari segi bahannya sudah berbeda. Bahannya kulit, kalau kaca dari kaca mika yang disebut dengan akrilik ya, sehingga lebih lentur. Nah, kalau wayang kulit itu kan dari ke sana bisa dan harus ada tangkainya. Kalau wayang kaca tidak usah ada tangkainya, bisa bergerak tanpa tangkai, dan cara mengoperasionalnya dia direfleksikan lewat lampu. Jadi berlawanan arah dengan lampu. Sedangkan wayang walaupun sama-sama punya kelebihan, kalau wayang kulit kan jadi kesannya yang kulit juga bisa lihat ornamennya dengan jelas dan awet. Kalau wayang kaca mungkin tidak seawet wayang kulit, tapi
wayang kaca ini merupakan juga penemuan baru, jadi ya, suatu karya baru yang memang harus ditingkatkan, dikembangkan. Dari awal idenya tuh datang dari mana sih Pak? Awal mulanya Pak kerjasama dengan seorang seniman dari Amerika yang mereka mencoba kaca. Jadi Pak bekerjasama dengan Pak Wijo namanya. Di sanalah kita dapat ide. Awalnya sih Pak waktu ujian S1-nya sempat membuat wayang dari kaca, tapi bahannya dari kaca yang asli, jadi tidak bisa dilenturkan. Nah sehingga setelah itu Pak saya coba. Begitu melihat si Leri ini membuat wayang kaca dari akrilik, ya Pak tertarik dengan bahannya. Akhirnya Pak mencari bahan dan Pak membuat beberapa wayang dan Pak pentaskan beberapa daerah dan beberapa negara. Dan syukur wayang ini mendapat sambutan yang baik, makanya Pak kembangkan sampai sekarang. Kasih pesan-pesan Bapak untuk anak muda agar tetap melestarikan kesenian wayang. Harapan Pak generasi muda itu jangan hanya mencintai budaya luar, jangan hanya eksplorasi oleh budaya luar gitu ya. Marilah anak-anak muda itu harus mencintai budaya tradisi agar tidak punah. Nah dan bisa budaya tradisi itu dibangun dengan berbagai media, dengan komputerisasi, dengan komputer grafis, dengan media lainnya, media cetak, elektronik, sehingga wayang itu lebih berkembang. Itu harapan Pak. Jangan sampai budaya warisan moyang kita ini tergerus, bisa punah gitu.